Hai, kembali bersama saya Giri Putra. Kali ini saya mau bahas tentang SEO kaya. Apa itu SEO kaya? Sebetulnya kalau kita bicara tentang SEO, itu adalah salah satu model, salah satu cara untuk kita bisa mengenali diri kita. Gunanya buat apa kita mengenali diri kita? Jadi kalau misalnya kita mengenali diri kita mengenali medan di sekitar kita atau lingkungan kita mengenali dengan siapa kita akan berhadapan atau SEO-nya apa orang yang akan kita hadapi tersebut, maka kita akan punya kecenderungan untuk lebih mudah atau mampu untuk mencapai atau meraih apa yang kita inginkan, kita butuhkan atau kita ingin capai. Nah, SEO kaya adalah horoskop sukses kamu, di mana dengan kamu mengetahui SEO kamu untuk menuju kesuksesan atau SEO kaya tadi, maka kamu akan lebih gampang, lebih cepat, dan lebih simple di dalam meraih kesuksesan yang kamu mau. Tentu saja dengan effort yang lebih ringan. Ya, semua orang bisa mencapai kesuksesannya. Ya, tidak harus melalui sebuah cara tertentu dengan memperhatikan SEO tertentu atau horoskop tertentu. Tentu saja tidak. Tapi kalau kamu sanggup untuk bisa mencapai apapun yang kamu mau dengan effort atau dengan usaha yang lebih ringan, kenapa enggak? Coba bayangin deh, kalau misalnya kita bisa menghemat, misalnya katakanlah kamu membutuhkan waktu 5 tahun untuk dari awal membangun sebuah, apakah itu bisnis, pekerjaan, atau profesi, sampai tahun kelima untuk mencapai keberhasilan yang kamu inginkan, kamu mau, dan kamu butuhkan, maka ini bisa kamu persingkat menjadi waktu 3 atau 2 tahun. Kira-kira kamu lebih memilih untuk waktu yang jangka yang lebih panjang atau lebih pendek? Ya, lebih pendek tentu saja bukan berarti kamu mengabaikan prosesnya, bukan. Tetapi tiap manusia itu cenderung punya nature masing-masing. Jadi kalau kita bicara tentang tadi SEO kaya membahas tentang alaminya diri kamu di dalam mencapai kesuksesan. Orang ada yang punya alamiahnya, memang contohnya bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Ada yang secara ilmiah, orang yang merasa nyaman atau mudah untuk berinteraksi dengan orang lain. Sementara ada orang yang juga dalam secara alaminya, mereka memang bagus di berhubungan hanya dengan sistem, dengan produk, tidak berhadapan dengan orang lain. Nah, kalau kita tahu, kita termasuk orang yang lebih nyaman di mana dan lebih efektif. Apakah efektif dengan berhubungan dengan orang lain atau dengan sebuah sistem, maka kita akan lebih mudah untuk memilih jalan mana yang kita pakai untuk mencapai keberhasilan dengan lebih cepat. Kan gitu ya? Nah, ada orang lagi yang kemudian kalau berpikir dia lebih cenderung berpikir misalnya lebih besar terlebih dahulu. Ada orang yang berpikir nyaman dengan memikirkan hal-hal detail terlebih dahulu. Nah, kalau kita memaksakan diri, kamu termasuk orang yang berpikir besar, dan kemudian kamu memaksakan untuk mengerjakan sesuatu dengan cara memikirkan hal detail seperti itu, maka bisa jadi kamu bisa sampai. Tapi waktu yang kamu butuhkan lebih panjang, itu pasti. Karena kamu perlu proses belajar dulu, nurture. Ya, padahal nature kamu atau alamiahnya kamu adalah prosesnya kamu berpikir besar, bukan berpikir yang detail. Kita nggak bicara salah benar di sini. Kita bicara lebih efektif mana. SEO kaya, kalau dilihat sejarahnya, merupakan hasil dari sebuah penelitian dan implementasi jangka panjang. Saya dan Mas Mardigu saat ini sudah menghasilkan sebuah formulasi, sebuah algoritma untuk kamu bisa gunakan. Apa yang bisa kita lihat dari SEO kaya? SEO kaya adalah hasil dari perjalanan, kalau kita bicara tentang karakter manusia, dari zaman Cina kuno, itu sudah ada yang namanya Book of Change, atau kita sebut sebagai I Ching. I Ching adalah sebuah filosofi yang ditulis tentang perubahan manusia dari zaman ke zaman. I Ching sendiri terdiri dari 8 oktagram ya, jadi ada segi 8, yang kemudian setiap kombinasinya itu mencerminkan kondisi manusia, kondisi nasib, kondisi musim, dan lain sebagainya, yang digunakan untuk apa? Untuk memprediksi kira-kira langkah yang akan diambil ke depan seperti apa. Bagaimana cara untuk memetakan personalitas manusia. Nah, I Ching kemudian diteliti oleh Carl Gustav Jung, adalah salah seorang peneliti di abad ke-20 ya. Carl Gustav Jung sendiri itu adalah seorang yang terpukau dengan fenomena filosofi Tao. Nah, Carl Gustav Jung kemudian katakanlah punya beberapa kolega yang kemudian meneliti tentang I Ching dan Taoisme, dan
Jung menemukan bahwa ternyata ada dasar ilmiah yang kemudian secara katakanlah dengan berjalannya waktu ada sebuah metode penghitungan yang kemudian disempurnakan terus algoritma dan formulasinya untuk melihat apakah karakteristik orang ini termasuk orang yang katakanlah yang saya katakan tadi, misalnya termasuk orang yang secara naturalnya dia akan lebih bagus berhadapan dengan orang lain, atau kemudian dia lebih naturalnya dia berhadapan dengan sistem atau sebuah katakanlah benda-benda mati di sekelilingnya, misalnya seperti itu, ya. Nah, berdasarkan perkembangan tersebut bisa dilihat bahwa sebetulnya I Ching itu punya sebuah dasar ilmiah. Tapi kalau kita bicara balik ke zaman dulu, tentu saja hal yang sifatnya ilmiah tersebut bisa dikatakan hasil dari penelitian orang-orang di kala itu. Kalau kita bicara bahasanya, bahasa saya gunakan adalah itu adalah ilmu titen, ilmu niteni, ilmu memperhatikan. Oh, ternyata kalau kondisi begini, orangnya ini akan hasilnya begini. Dan itu dipetakan dengan sangat kompleks oleh I Ching, yang kemudian ditangkap oleh Jung dan kemudian disempurnakan oleh beberapa ilmuwan dan ahli tentang psikologi. Berpuluh-puluh tahun kemudian, berabad-abad dari I Ching itu muncul. Nah, menariknya tahu nggak apa? Ketika kita bicara Shiokaya memang berdasarkan pada I Ching sendiri, yaitu Book of Change, buku tentang perubahan yang telah digunakan berabad-abad oleh banyak rekan-rekan kita di Tiongkok, dataran Tiongkok sana, dan kemudian diformulasikan secara ilmiah oleh Carl Gustav Jung, dan kemudian kita melihat ternyata korelasi dengan sebuah katakanlah sistem yang sudah ada di Nusantara ini ternyata luar biasa. Ada sebuah bentukan asli Nusantara, yaitu kita sebut sebagai Astabrata. Astabrata sendiri adalah 8 filosofi kepemimpinan di Nusantara yang kemudian mengambil istilah-istilah dalam bahasa Sanskerta karena memang sudah ada dari abad berabad-abad yang lalu. Ya, kita bicara ketika bicara tentang Majapahit, kita bicara tentang kerajaan-kerajaan bahkan sebelumnya, Astabrata sendiri sudah ada di tanah Nusantara ini. Nah, kenapa saya katakan Nusantara? Karena ini adalah local wisdom. Ini adalah kebijaksanaan lokal di mana saya, kamu, dan kita semua punya sebuah kekayaan budaya yang luar biasa yang ternyata kalau disandingkan dengan hasil penelitian dari Carl Gustav Jung dan hasil dari sintesa dari I Ching tadi, itu nyambung. Perfect match. Itu yang terjadi. Karena kenapa? Oktagram atau segi delapannya I Ching kemudian dibagi menjadi 4 karakteristiknya Carl Gustav Jung, kemudian ketemu dengan 8 peta kepemimpinan Nusantara. Begitu dilihat, itu adalah sebuah hal yang sifatnya perfect match. Ketika kamu menggunakan Shiokaya yang merupakan formulasi secara komprehensif dan terintegrasi dari I Ching, Carl Gustav Jung, dan Astabrata, ini berarti kita menggunakan dasar tentang diri kita dan naturalnya diri kita untuk mencapai sebuah bentuk kekayaan atau kesuksesan. Kalau kita bicara tentang kesuksesan, bagaimana itu bisa dicapai oleh kita dengan lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih mudah dengan menggunakan Shiokaya. Itu tidak ada sebuah misteri di dalamnya, nggak ada. Ini sederhana sekali. Tolong pikirin sesuatu yang jangan rumit-rumit, ya. Pikirin sesuatu yang simple dan kenapa? Kita menggunakan sebuah paham yang digunakan oleh nenek moyang kita di Nusantara ini untuk melihat kenapa ada orang yang cepat untuk mencapai sukses, ada orang yang lambat tapi bergerak, tapi ada orang kayak jalan di tempat. Ternyata mereka menemukan bahwa orang yang berjalan di tempat ini adalah orang yang jalan bukan di tanda petik di kotaknya. Dia berjalan harusnya di kotaknya orang lain, bukan di kotaknya dia. Sementara orang yang pelan adalah berjalan di kotak orang lain tapi masih dekat dengan kotaknya dia. Sementara orang yang cepat adalah orang yang memang berada di kotaknya sehingga semua kelebihan dia bisa digunakan secara efektif untuk mencapai kesuksesannya sendiri. Nah, bagaimana memetakan kamu ada di kotak yang mana? Bagaimana memetakan saya ada di kotak yang mana? Disinilah formulasi antara I Ching, Jung, dan Astabrata itu digabungkan dalam sebuah formulasi sederhana. Kenapa saya katakan sederhana?
Hanya dengan menggunakan seperangkat pertanyaan yang sudah diformulasi dengan sempurna oleh saya dan Mas Mardigu, maka kamu bisa kemudian memperoleh di mana kotak kamu, dan saat secara instan kamu bisa tahu kekuatan yang bisa kamu gunakan di dalam maju untuk bisa mencapai, meraih, dan memperoleh kesuksesan kamu itu apa. Bagaimana kamu bisa kemudian untuk sampai di situ dengan cara atau upaya yang tidak terlalu keras. Dan bagaimana kamu juga bisa melihat orang-orang di sekeliling kamu sebagai mitra atau tim kamu untuk bisa bergerak bersama mereka secara efektif. Mengurangi waktu untuk konflik, mengurangi waktu untuk kemudian melakukan tuning, untuk saling mengerti. Kemudian mempercepat proses untuk saling memanfaatkan kekuatan masing-masing. Dan kemudian mampu untuk bekerja di posisi, di bidang, dan di cara yang memang kamu bagus di situ. Daripada kita mengalami proses panjang, sebenarnya panjangnya proses ini buat apa sih? Panjangnya proses ini kan digunakan buat kamu nyari-nyari kan. Nyoba sini gagal, nyoba situ gagal, nyoba sini nggak berhasil, nyoba sini belum berhasil, terus baru nemu. Dan ini butuh berapa lama? Gimana kalau kami bantu persingkat? Gimana kalau prosesnya dikurangin menjadi 50% bahkan kurang? Gimana kalau misalnya hanya dengan mengisi formulasi sederhana ini, maka kamu sanggup untuk meraih apa yang memang kamu butuhkan, semua yang kamu butuhkan untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan tersebut yang kamu mau. Bukan yang saya mau, bukan saya tentukan, kamu yang tentukan. Nah, ketika kamu mengisi sederetan pertanyaan, bayangkan, rasakan, dan beradalah di posisi itu bahwa memang ini adalah pertanyaan tentang diri kamu. Bukan kamu maunya apa, tapi ini adalah pertanyaan tentang diri kamu. Ya, ketika kamu memang mengisinya dengan tepat, dan kamu memang fokus di situ, maka kamu akan tahu, oh, di kotak inilah saya berada. Oh, di posisi inilah saya memang bisa meraih sukses saya. Bayangkan satu hal, hanya dengan melihat peta di mana kamu berada di segi 8 yang sudah disediakan tersebut, maka kamu bisa meraih dan mencapai apa yang memang kamu inginkan, butuhkan dengan waktu yang relatif cukup cepat. Kamu mau memotong proses untuk gagal, capek yang berlebihan. Tentu saja kita nggak bisa menghindari gagal, capek, sulit, susah, lelah, dan lain sebagainya. Nggak bisa. Kita nggak bisa hilangkan itu. Itu pasti terjadi. Tetap terjadi. Tapi fokusnya adalah pada mempersingkat waktu. Nah, apa itu segi 8 dari Sio Kaya? Sio Kaya sendiri kita bagi menjadi 8 aspek. Sekali lagi, karena ini adalah sebetulnya penggabungan dan formulasi ulang dan modernisasi dari beberapa wisdom yang memang sudah teruji dan terbukti, maka kamu bisa melihat nanti kamu akan dipetakan dengan cukup spesifik. Nah, dari segi 8 tersebut, kita bicara ada sisi yang katakanlah bagus di dalam penciptaan ide. Itu ada sisi, kita sebut sebagai sisi atas, yaitu alchemist, wizard, dan bard. Ya, dan sisi katakan kita sebut sebagai sisi sebagai pelaksana atau orang-orang yang mampu untuk menjalankan rutinitas dan prosedur dengan baik. Itu kita bicara priest, merchant, dan arbiter. Dan kemudian kamu akan bicara tentang sisi orang-orang yang memang bagus ketika berhadapan dengan orang lain. Naturalnya, alamiahnya memang ketika berhadapan dengan orang lain, orang-orang ini adalah orang-orang yang mampu untuk mempengaruhi dengan sangat baik. Itu adalah bard, knight, dan arbiter. Dan kamu juga akan melihat bahwa ada sisi di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat bagus di dalam mengembangkan sistem perencanaan, ya, yang hubungannya dengan non-manusia, yaitu adalah alchemist, marshal, dan priest. Nah, dari ke-8 ini, tentu saja kita akan bisa melihat bahwa kamu akan dipetakan menuju salah satu di antara mereka. Di mana ketika kamu sudah dipetakan, kamu sudah mengetahui posisi kamu di mana, kamu akan lebih mudah. Untuk apa? Untuk berinteraksi dengan orang lain. Untuk kemudian mencari tim yang sesuai. Untuk kemudian bisa menggunakan kekuatan kamu. Karena kamu jadi sadar bahwa, oh, ternyata kekuatan saya selama ini di sini.
Ya, ternyata ada juga di antara kamu yang mungkin berpikir bahwa selama ini kenapa sih saya udah meletakkan energi besar di satu tempat gitu, kok kayaknya kayak stuck atau nggak jalan di tempat gitu jadinya. Ternyata mungkin kamu harus meletakkan kekuatan di sebelah sini, bukan di sisi sini. Gitu. Nah, kalau kita bahas satu-satu, ada wizard. Wizard itu sesuai namanya, tanda petik kayak tukang sihir gitu ya. Itu adalah orang yang mampu menciptakan sesuatu out of nowhere. Ide baru, pum, tiba-tiba, bikin gini aja. Bikin gitu aja. Ini bagus nih. Dia bisa menciptakan sesuatu, dapat terinspirasi dari manapun, dan apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang memang baru bagi dunia, dan merupakan sesuatu yang sifatnya benar-benar bisa menciptakan sebuah perubahan. Ya, itu wizard. Seperti namanya, tanda petik ya, bahasa lainnya, kalau bahasa Indonesia penyihir gitu. Ya, kan menciptakan sesuatu yang baru, cring gitu ya. Ya, tetapi tentu saja wizard punya kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dia adalah idenya luar biasa, inovatif, kreatif. Tapi di satu sisi, dia juga punya masalah atau kelemahan dalam sisi apa? Manajemen waktu. Kalau misalnya kamu termasuk wizard, maka berarti biasanya ada masalah dengan waktu, ada masalah dengan pengelolaan, skala prioritas, masalah itu manajemen keuangan, manajemen diri, manajemen waktu. Dan kalau kita bicara tentang wizard, tentu saja sekali lagi kelebihan tiap ini beda ya, kelebihan tiap kotak ini beda ya. Dan kemudian setelah kita bicara wizard, kita akan bicara soal bard. Apa itu bard? Bard adalah, kalau kita bicara di era zaman dulu, era medieval, era abad pertengahan, bard itu seorang yang sifatnya adalah seorang penyair, seorang pewarta, seseorang yang mampu mempengaruhi publik dengan cara publisitas dirinya. Bard adalah kamu yang memperoleh sebuah, katakanlah, keberhasilan, kekayaan, kemakmuran dengan mengandalkan aset diri kamu sendiri. Apakah itu misalnya apa yang kamu lakukan, atau apa yang kamu punya di diri kamu dan kemudian kamu gunakan sebagai alat buat kamu mencapai keberhasilan tersebut. Nah, kalau kita bicara wizard yang pencipta tadi, apakah dia, siapapun Anda, yang kita bicara wizard ini menciptakan sebuah konsep baru, filosofi baru, ide baru, bangunan baru, atau apapun. Kalau bard ini adalah orang yang bagus di dalam menggunakan, sekali lagi, kekuatan pengaruh dirinya. Apakah itu kompetensi, kekuatan pengaruhnya? Apakah kekuatannya ini bicara soal kekuatan mempengaruhi secara lisan, melakukan promosi atau publikasi, ya, kamu adalah bard. Maka kamu menggunakan diri kamu sebagai tools utama untuk mencapai keberhasilan. Dan kalau kamu selama ini ternyata kamu adalah seorang bard, tapi kamu melakukan sesuatu bukan secara langsung kamu di balik layar, berarti ada sesuatu yang memang kekuatan diri kamu nggak dimanfaatkan. Kamu bisa untuk lebih mampu tampil dan memberikan sesuatu sumbangsih buat orang sekitar dengan cara kamu menggunakan diri kamu, menggunakan nama besar kamu, menggunakan value kamu. Ya, itu bard. Baik. Berikutnya, kalau kita bicara di 8 kotak ini, berikutnya adalah knight. Knight adalah seorang satria, adalah orang yang berhadapan dengan orang lain, menggunakan citra dirinya, image dirinya yang baik untuk kemudian melakukan, apakah itu lobby, apakah itu membangun jaringan, apakah itu kemudian menciptakan sebuah peluang baru. Tapi ini orang-orang ini adalah, baik bard maupun knight, ini adalah orang yang berhubungan dengan manusia lain. Orang-orang yang mempengaruhi dan berinteraksi sehari-hari. Kekuatan utama seorang knight adalah kepercayaan. Ketika seorang knight membangun sebuah jaringan, membangun sebuah hubungan, dan jaringan dan hubungan ini adalah aset dia untuk bisa mencapai keberhasilan yang dia butuhkan, yang dia inginkan. Ya, jadi kalau kita bicara wizard, aset terbesar adalah idenya dia. Bard, aset terbesarnya adalah kemampuan dia mempengaruhi citra dia. Sementara knight, asetnya dia adalah kemampuan membangun hubungan. Hubungan itu adalah aset dia. Nah, dan sama, ada masalah dengan knight biasanya. Masalah yaitu apa? Karena dia lebih mementingkan hubungan, maka terkadang prioritas lain bisa jadi terabaikan oleh dia. Misalnya masalah waktu, masalah kemudian sistem dan lain sebagainya, bisa terabaikan oleh knight. Kemudian, kotak berikutnya kita bicara tentang arbiter. Arbiter sendiri adalah orang yang menggunakan aset dari kemampuan
dirinya untuk membangun katakanlah negosiasi dan jembatan dengan orang lain di dalam hal untuk mencapai solusi yang katakanlah terbaik. Jadi aset dari arbiter itu adalah kemampuan dalam mencari solusi bersama. Ya, seorang negosiator handal. Kalau kamu seorang arbiter, maka yang penting bagi kamu adalah bagaimana untuk mencapai sebuah kesepakatan. Bagaimana kamu menutup sebuah kesepakatan yang sifatnya jangka panjang. Karena kalau kita bicara tentang kesepakatan, ada kesepakatan yang sifatnya bukan jangka panjang, yaitu jangka pendek. Dan ini adalah kesepakatan yang sekali lagi pasti merugikan salah satu pihak. Kalau kesepakatan yang kita bicarakan jangka panjang, ini adalah sebuah kesepakatan yang pasti menguntungkan sisi kamu dan saya. Bukan cuma saya hanya memperhatikan sisi saya tahu saya hanya memperhatikan kamu. Yang tidak akan sustain, tidak akan bisa bertahan melewati waktu yang lama. Karena salah satu pihak pasti akhirnya selesai, nguntap, boom. Ya, seorang arbiter mampu melihat ini, seorang arbiter mampu melihat peluang yang ada dari sisi pandang lain dalam sebuah negosiasi, dalam sebuah deal. Misalnya kamu sedang masalah tawar-menawar. Tidak hanya dia bisa melihat dari sisi harga, tapi dia bisa melihat dari sisi durasi, atau katakanlah termin pembayaran, ataukah misalnya ada fasilitas lain yang bisa ditawarkan atau diminta dari situ. Arbiter adalah orang yang secara natural mampu melihat itu. Dan kalau kamu misalnya seorang arbiter, selama ini tapi kamu berada di posisinya, kamu mengerjakan sesuatu yang dilakukan oleh Bart, yang terjadi apa? Kamu lelah, kamu capek. Karena apa? Karena kamu pada dasarnya selalu ingin melihat sisi pandangnya kan sisi pandang yang baik buat kamu, baik buat saya gitu. Sedangkan kalau kita bicara Bart, sisi pandangnya sisi pandang dia. Bagaimana dia bisa mempengaruhi lebih besar. Sekali lagi ya, saya nggak bicara benar salah, baik atau buruk, positif, negatif. Tidak. Ini semuanya punya kelebihan, kelemahan, punya satu hal yang menguatkan, satu hal yang melemahkan. Nah, kalau kita bicara arbiter, kamu adalah orang yang mampu untuk mencapai sebuah hubungan jangka panjang. Karena kalau kita bicara Bart, sebetulnya ya, Bart, Knight, atau arbiter, ini adalah orang-orang yang sekali lagi berhubungan dengan orang lain. Nah, setelah arbiter kita bicara siapa? Merchant. Merchant adalah orang yang aset terbesarnya adalah opportunity, melihat peluang. Ya, peluang. Sehingga waktu, time punctuality, ketepatan waktu itu sangat penting buat seorang merchant. Dia orang yang sanggup untuk melihat, ada peluang di sana, ada peluang di sini, kemudian di cross. Ya, dia adalah orang yang bisa dengan cepat melihat dan bergerak secara intuitif, tiba-tiba ini barang bagus nih, di sini bisa nih. Gitu. Itu adalah merchant. Dan ketika kamu misalnya adalah berada di kotak merchant, tapi selama ini mungkin kamu melakukan apa yang dilakukan oleh misalnya seorang knight gitu. Itu akan melelahkan buat kamu. Karena pada dasarnya kamu adalah orang yang lompatannya cepat, kecil-kecil tapi cepat. Tak gitu. Sedangkan knight itu jangka panjang melihatnya. Ya. Sementara kamu mungkin memang aset kamu adalah sekali lagi kecil-kecil, banyak tapi cepat. Ya, maka perlu bagi kita untuk tahu di mana kotak kita berdiri nih saat ini, yang memang naturalnya kamu, biar kita nggak perlu ngelawan sisi alamiah kita, terlalu melelahkan, terlalu capek, terlalu makan waktu. Nah, setelah kita bicara soal merchant, kita bicara tentang kotak satu lagi, apa? Priest. Kalau kita bicara priest, ini adalah orang yang kalau bicara safety player. Kalau ditanya safety player, arbiter, merchant, dan priest ini semuanya adalah safe ya, orang-orang yang selalu melihat keamanan dengan caranya masing-masing. Kalau arbiter melihat dengan bagaimana kemudian mengamankan sebuah deal, sebuah negosiasi, sebuah proses hubungan yang sudah terbentuk gitu. Kalau seorang merchant mengamankan peluang yang ada. Kalau kita bicara priest, itu mengamankan aset yang ada. Bagaimana kemudian aset yang sudah ada ini nggak lepas, nggak hilang, nggak kemudian bisa tidak termanfaatkan dengan baik. Kalau kita bicara soal priest, ini adalah orang yang ketika mau melakukan sesuatu memang harus ada SOP-nya, harus ada sebuah prosedur, harus ada sebuah keyakinan bahwa ini semua sudah diukur, sudah dihitung. Itu priest. Dan kalau kamu memang berada di kotak priest, maka kamu lebih cocok untuk melakukan sesuatu yang memang kamu sudah hitung terlebih dahulu probabilitasnya mana yang paling aman buat kamu.
Ya, kalau kamu mencoba berada di posisinya Bart, Bart kan ujung ke ujung nih saling bertolak belakang. Bart itu seorang risk taker sekali dia. Ketika mempengaruhi, buat dia pentingnya seorang Bart bagi dia adalah kekuatan pengaruh dia. Ya, masalah kemudian apakah itu berbasiskan fakta, data yang memang solid, itu buat dia adalah prioritas ke nomor ke 1235. Sementara kalau kita bicara soal Pris, fakta, data, perhitungan itu ada prioritas pertama. Jadi kalau kamu berada di kotak Pris, berarti memang kamu perlu untuk mencari tahu. Kalau kamu khawatir, ini nanti kalau gini gimana, kalau gitu gimana, maka solusinya untuk seorang Pris adalah kamu cari tahu dulu. Kamu penting mencari referensi, mencari knowledge atau pengetahuan. Kemudian kamu mengerti skill yang memang dibutuhkan. Itu ketika kamu berada di kotak Pris, ya. Fahami satu hal ini dan kemudian kamu akan bisa meraih sesuatu yang lebih cepat karena kamu menyadari proses alamiah kamu untuk sukses. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara berikutnya, kita bicara Marshall. Apa itu Marshall? Seorang Marshall adalah aset utamanya adalah kontrol, kendali. Aset utamanya adalah bagaimana dia bisa mengendalikan apakah itu sistem, apakah itu produk, apakah itu proyek atau apapun. Seorang Marshall adalah orang yang berdiri di sebuah kotak, tapi dia bisa melihat apa yang akan terjadi kira-kira beberapa langkah ke depan. Tentu saja ini bukan karena dia seorang fortune teller, seorang peramal masa depan. Bukan, no. Ini terjadi karena kalau kamu berada di kotak Marshall, maka yang terjadi adalah kamu orang yang memang secara natural mempersiapkan segalanya, menghitung segalanya. Nanti kalau saya mau dapat ini, maka langkah seperti apa yang saya butuhkan? Siapa saja yang saya harus ajak? Resource apa saja yang saya butuhkan? Seorang Marshall adalah orang yang memang tidak secara naturalnya. Kalau kita bicara natural, kalau kita bicara Bart, Knight, dan Arbiter itu berhadapan dengan orang lain. Kalau kita bicara alkemis, Marshall, dan Pris, naturalnya mereka adalah berhadapan dengan sistem, berhadapan dengan produk, berhadapan dengan project non-manusia. Bukan artinya tiga sisi ini nggak bisa berhadapan dengan manusia loh ya. Bukan itu. Sekali lagi itu adalah skill. Bisa jadi yang berhadapan dengan sistem, produk, proyek, program ini sebagus juga berhadapan manusia. Tapi mereka akan lebih perform. Kinerjanya lebih cepat kalau fokus di aspek non-manusia. Gitu loh. Ya, jadi Bart, Knight, dan Arbiter bukan berarti mereka nggak bisa ngerti sistem. Mereka bisa jago terhadap framework, terhadap sistem, dan lain sebagainya. Namun mereka akan lebih terbang lebih tinggi. Sayap mereka terbentang lebih besar kalau misalnya mereka fokus pada hubungan antar manusia. Artinya apa? Artinya bahwa masing-masing dari kotak ini, kalau kamu bisa tahu diri kamu posisinya di mana, kotak mana, dan kamu punya partner yang tepat, maka kamu bisa bersama-sama membuat lokomotif perusahaan kamu, bisnis kamu, profesi kamu bergerak lebih cepat. Seperti saya bilang dari tadi. Ya. Nah, kemampuan alamiahnya Marshall, balik lagi ya ke Marshall. Kemampuan alamiahnya Marshall adalah mengendalikan sistem tadi, kontrol sekali lagi. Bagaimana dia melihat sebuah alur informasi berjalan, alur uang atau cash flow berjalan, menghitung semua, mengendalikan semua. Itu adalah Marshall. Jadi Marshall biasanya tidak berhadapan langsung dengan orang lain. Dia menggunakan resource-nya dia, menggunakan lingkungan sekitarnya untuk bisa menggerakkan apa yang memang dia butuh gerakan untuk mencapai target yang memang dia incar. Itu Marshall. Marshall adalah orang yang sangat berhati-hati ketika melangkah. Semuanya dihitung sama dia karena dia memang butuh mengendalikan, tapi begitu dia sudah menjalankan sesuatu, dia akan memastikan bahwa semuanya dia akan mengontrol dengan ketat. Semuanya berjalan dengan tepat seperti yang dia mau, seperti yang diharapkan. Ya, well, kalau kamu memang berada di kotak tersebut, maka kelebihan kamu adalah kemampuan kamu di dalam mengontrol tadi, melakukan evaluasi, mengaturkan monitoring, kemudian melihat lagi, mereview apakah ini sesuai dengan perencanaan kamu apa enggak. Ya, itu kelebihan kamu. Misalnya kamu berada di kotak Marshall tadi tentu saja. Nah, yang terakhir adalah kotak yang namanya alkemis. Alkemis adalah salah satu bagian dari orang atas. Yaitu apa? Orang yang memiliki kekuatan kreativitas, inovasi, dan ide.
Jadi kalau misalnya wizard menciptakan sesuatu out of nowhere, sesuatu penciptaan baru, kalau Bart bisa menciptakan teknik dalam hal mempengaruhi, sementara alkemis adalah orang yang mampu untuk membuat sebuah sistem terukur dan penciptaan sebuah sistem dan prosedur. Jadi seorang alkemis dibutuhkan untuk sebuah organisasi, untuk sebuah katakanlah institusi atau bisnis kamu, profesi kamu, untuk lebih teratur dan berjalan secara autopilot. Jadi kalau kita bicara autopilot, kamu membutuhkan seorang alkemis. Kalau kamu berada di kotak alkemis, maka kamulah orang yang bisa menjadikan itu autopilot. Apakah itu bisnis kamu, apakah itu kemudian profesi kamu, apakah itu pekerjaan kamu atau apapun. Nah, seorang alkemis juga orang yang karena dia aset terpentingnya dia adalah tadi penyempurnaan. Jadi aspek terpentingnya alkemis itu penyempurna, ya. Dia akan menyempurnakan segala sesuatu, ya. Sesuatu yang udah baik dibikin lebih baik lagi, dibikin lebih baik lagi. Kalau kita bicara continuous improvement, kita bicara kaizen, orang ini adalah tanda petik pakar kaizen nih. Orang yang selalu berpikir gimana cara menyempurnakannya, gimana cara jadi lebih baiknya, gimana cara lebih cepatnya, lebih banyak, lebih cepat, lebih baik, lebih besar. Itu alkemis. Dia akan meramu dari sesuatu yang sudah ada menjadi apakah itu lebih cepat, lebih baik, lebih sederhana, tadinya rumit jadi lebih sederhana. Itu termasuk kerjaannya kamu tuh yang berada di kotak alkemis. Ya, dan kekuatan terbesar seorang alkemis, ya, sebuah berkah terbesarnya alkemis adalah mampu melihat hal-hal yang orang lain lihat sudah bagus kok. Dia bisa aja ngeliat, ini kayaknya bisa dibagusin lagi nih di sini nih. Gitu. Itu kelebihan kamu kalau kamu di kotaknya alkemis. Nah, bayangkan dengan 8 kotak ini bekerja bersama-sama, maka kalau kita berkolaborasi, kamu tahu posisi kotak kamu di mana, kamu tahu posisi kotak partner kamu di mana, calon partner kamu di mana, calon customer kamu di mana, maka bisa dibayangkan nggak kecepatan yang dihasilkan atau percepatan yang muncul akan berkali-kali lipat dibandingkan kalau kamu nggak tahu. Ini adalah horoskop menuju kesuksesan kamu. Sio kaya adalah bagaimana kamu memetakan diri kamu biar kamu bisa melompat lebih tinggi, bergerak lebih cepat, dan meraih tujuan kamu lebih baik dari sebelumnya. Tidak memakan energi kamu secara berlebihan, tidak menyia-nyiakan waktu secara terbuang percuma. Semua prosesnya dipersingkat. Sio kaya adalah jawaban kamu untuk kamu memulai segala sesuatu lagi, memulai semua ini lagi dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Percaya? Kunjungi situs Sio Kaya di website Sio Kaya untuk kamu bisa dapat sebuah formulasi yang bisa kamu gunakan untuk diri kamu, tim kamu maupun organisasi kamu. Izinkan kami untuk mempersembahkan Sio Kaya ini, horoskop sukses ini buat Anda, untuk keberhasilan kita semua, untuk kolaborasi yang sama-sama menguntungkan untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi, sampai jumpa.